Teriak pula dia sebelumnya DNA. Jangan lagi cari yang DPO 3, Dani, Peggy, Perong, sama Andika, sama Andi. Jangan dicari lagi. Apa itu Paul satu itu yang ngomongnya? Apa coba tujuan si Paul satu itu? Jangan dicari lagi DPO, Dani lah, Peggy, Perong lah, Andi lah. Jangan dicari. Itu hanya sumber ilmiah dari Sudirman. Tuh orang bener-bener dah. Lama-lama jadi Paul juga panjol satu itu. Nggak jelas apa? Jelas lah. Ya, lu komen di situ nggak jelas, nggak jelas. Jelas. DNA itu jelas. Ya. 1, kelahiran Elisna itu 1960. Jangan bilang itu yang namanya salah ketik. Lo gue siram pula kau ini. Kalau menurut saya, dugaan saya ya, kuat ini Pak Rudiana lah yang yang terlibat terlalu jauh kan. Karena nggak mungkin lah ada orang ditangkap, 11 orang dibawa ke kantor polisi, ada 8 orang dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba orang ini tahu ngaku tahu enggak, intinya mereka baru blur lah ya. Nah, kalau seandainya mereka nggak ngaku, kan masih bisa cari yang lain. Tapi kenapa kok orang ini aja kan? Jadi seolah-olah ini jadi kambing hitam aja lah. Setik ya. Saya sependapat dengan bapak-bapak ini ya. Karena sedari awal saya membuat video juga saya punya dugaan kuat kalau kasus Vina Cirebon ini tidak jauh-jauh dari keterlibatan orang tua Eki ya, gitu. Terus kuat dugaan saya kemarin itu si Peggy itu memang benar ditangkap, itu udah benar dalam menggantikan posisi pemeran utamanya, seperti itu. Kemarin kan saya udah katakan nih kalau kasus Vina Cirebon ini sudah terkonsep sedemikian rupa, gitu ya, sudah tersusun, sudah diskenario secara sistematis ya. Berawal dari jasad mereka berdua ini dibuang di tengah jalan, dibuat seolah-olah biarlah masyarakat ini mengira kalau ini adalah laka lantas, tapi ternyata ya masyarakat ini menduga kalau ini bukan laka lantas karena ada beberapa motor yang tidak lecet dan juga ada helm yang tidak pecah, seperti itu ya. Jadi mereka menggunakan skenario kedua gitu, yaitu dengan cara mereka itu mencari tumbal atau mencari kambing hitam untuk menggantikan pemeran pengganti. Nggak mulai kemungkinan juga ke-8 orang itu sebenarnya bukan pelakunya gitu, tapi memang bukan rahasia umum lagi kalau permainan-permainan seperti ini. Dan juga akhir-akhir ini saya nonton berita katanya Kapolda itu melarang Peggy untuk berurusan dengan Aep. Bisa jadi itu ada peran apa Kapolda di 2016 itu, nah gitu loh. Kok sampai dia punya statement ya, katanya si Peggy ini jangan berurusan dengan si Aep, sementara masuknya ke 8 orang ini. Dan juga kemarin terjadinya rilis Peggy Setiawan ditangkap itu karena keterangan dari Aep. Tapi mantan Kapolda ini melarang si Peggy berurusan dengan Aep. Ada apa nih gitu. Jadi saya mohon untuk Kapolri, Presiden, terus pihak-pihak terkait yang ada di pusat nih kiranya untuk dapat turun tangan deh. Ada apa keterlibatannya, siapa aja kok sampai kasus ini blunder banget gitu. Memalukan banget loh. Indonesia ini terkenal orangnya cerdas-cerdas ya gitu. Tapi kok dengan kasus Vina yang seperti ini kok kayaknya terkesan lucu aja gitu loh, sampai ditertawakan negara lain. Setelah Peggy Setiawan batal menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, sejumlah petugas polisi yang sempat terlibat pun jadi sorotan, termasuk sosok Ibtu Rudiana. Bahkan, munculnya Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon di masa lalu jadi sorotan oleh ex-Wakapolri. Ex-Wakapolri mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam video lawas Ibtu Rudiana. Dalam sebuah video, Ibtu Rudiana mengaku masih berduka lantaran Eki anaknya juga menjadi korban dalam kasus pembunuhan tersebut. Bahkan Ibtu Rudiana juga sempat menunjukkan tangisnya, kemudian ditenangkan oleh rekan polisi lain. Saat itu, Ibtu Rudiana kemudian juga meminta agar kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menewaskan putranya tak lagi diungkit. Ex-Wakapolri itu menyoroti di menit awal video kemunculan Ibtu Rudiana. Menurutnya, dirasa aneh jika kasus pembunuhan yang menewaskan putranya justru diminta untuk dihentikan penyidikannya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kasus Vina ini kan CCTV itu kan di-delete. Itu yang membuat mereka itu kuat. Kenapa nggak bisa menampilkan pelaku yang sebenarnya? CCTV ada 2 unit yang diamankan, kemudian 1 yang di dataran tinggi itu di-delete gitu, Bu. Oke. Ya seperti itu. Maka saya akan berusaha. Tadinya saya nggak tertarik juga
Van, karena ada orang menjerit minta tolong ya. Tolonglah Mi, kalau dia manggil saya tolong Mi, tolonglah aku Mi gitu. Iya ya. Aku butuh bantuan. Gitu. Tapi kalau buat Ibu Wida sendiri pada saat emang mendapatkan suara-suara dari almarhumah Vina, sempat kayak ngeliat sosok apa gitu nggak? Apa hanya suara pada saat itu? Sempat terlintas kayak ih ada sosoknya atau cuma suara-suara aja kalau untuk pas lagi yang mungkin teriakan Vina atau apapun itu pada saat Ya dia suaranya itu jelas, kalau suara itu jelas. Cuman untuk orang yang ditumpangi itu jarang ya, jarang. Cuman suara itu. Jadi saya tuh ingin apa? Tadinya penasaran gini, salah satu kejanggalan kematiannya suaminya Putri 2018 lalu ya. Jadi saya tuh ingin membuktikan kepada netizen ini bersama Evander kalau memang bisa diajak main 3 dimensi ke alam sadar ya. Saya penasaran ini motifnya apa? Siapa pelakunya sebenarnya? Kok hanya damai saja, sedangkan 6 pelaku itu kan 7 pelaku, 6 pelaku itu tidak ditindaklanjuti selanjutnya gitu. Ini khususnya untuk yang menceleng dari yang namanya kasusnya Vina. Ini yang satu, saya kan udah janji, saya ingin menembus itu, menembus ini. Tapi belum ini ya, Van, dia belum mendekat ke saya ya. Bisikan dari almarhum itu belum dekat lagi saya. Tarik terus supaya dia mendekat gitu, supaya mendekat ceritakan sebenarnya, itu Van. Bak tak ada ujung, kasus pembunuhan Vina Cirebon terus bergulir. Kini bermunculan pihak-pihak yang saling menuding satu sama lain. Di antaranya Widya, sosok yang dijuluki dagelan politik. Widya mendadak muncul dan ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Bahkan, Widya menyebut bahwa kasus Vina ini sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Sebelumnya, Widya sempat menuduh Putri, tim pengacara Hotman Paris sebagai Linda. Hal itu hanya dikarenakan tim pengacara Hotman Paris tersebut sama-sama memiliki tahi lalat. Setelah menuduh Putri, kini giliran Ibtu Rudiana. Widya bicara tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa mengungkap kasus dari Vina ini. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Disuap Ibtu Rudiana terus mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang, sekarang lobet. Ada apa dengan kalian? Kata Widya. Jadi, silakan tulis komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Peggy bebas, kasus Vina Eki mengambang. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini dengan dibebasnya Peggy, pengacara-pengacara sekarang ingin membebaskan tersangka lainnya, terpidana lainnya, 7 dari terpidana tersebut, karena itu merupakan satu rangkaian dakwaan yang dikira adalah rekayasa. Tapi kita sebagai netizen harus mengawal kasus Vina ini menemui titik terang yang benar, karena keadilan yang dicari sekarang ini adalah keadilan juga bagi Eki dan Vina. Adalah mengapa banyak orang yang melaporkan AF dan Dede. Kalau saya secara pribadi, saya lebih menitikberatkan untuk melaporkan Ibtu Rudiana, karena menurut saya dialah dalang dari semua kasus rekayasa ini terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ibtu Rudiana mempunyai seorang oknum polisi yang mempunyai akses untuk kemana-mana, dan dia bisa mengkondisikan, merekayasa apa yang dia mau, karena dia punya akses. Sedangkan AF dan DD itu kemungkinan adalah pion-pion yang dipakai oleh sang dalang. Mari netizen, kita kawal kasus ini sampai bertemu dengan titik terang yang sebenar-benarnya. Oke? Seluruh penyidik yang menangani kasus Vina kabarnya sudah diganti semua buntut salah tangkap Peggy Setiawan alias kuli bangunan. Seluruh penyidik kasus Vina dari Polda Jabar yang menangani kasus penangkapan Peggy Setiawan sudah diganti seluruhnya oleh Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus. Dalam komunikasi itu, Kapolda Jabar menyampaikan langkah yang ia ambil setelah anak buahnya salah tangkap Peggy Setiawan. Kepada Arianto, Ahmad Wiyagus mengaku telah mengganti semua penyidik lama dengan yang baru.
Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu, supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto. Ahmad Wiyagus juga menyampaikan alasannya tak pernah muncul dalam penanganan kasus Vina ini. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian tentang kasus Vina Cirebon ini yang belum juga menemui titik terang? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.